hak tetangga dan wasiat berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa 36. Di dalam ayat ini Allah berwasiat kepada para hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan, Allah menggabungkan antara haknya dengan hak mereka untuk menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada para mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan al-jaru dzil qurba yaitu tetangga yang memiliki hubungan persaudaraan, sedangkan al-jaru al-junub yaitu tetangga yang asing yang tidak memiliki tali persaudaraan secara nasab. 1303 dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril terus-menerus berpesan kepadaku tentang tetangga, hingga aku menduga bahwasanya ia akan memberikan hak waris kepada tetangga. Hadis riwayat Bukhari. 6014, Muslim 2526. Faidah 1. Tetangga dan batasannya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, tetangga adalah orang yang bersebelahan dan dekat dengan rumahmu. Syarh Riyadhus Shalihin 3176. Para ulama berselisih pendapat mengenai batasan ini. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, dan apabila ia berwasiat untuk tetangganya yaitu mereka yang berada 40 rumah dari segala arah. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dan ini pula pendapat Al-Auza'i dan Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tetangga adalah yang rumahnya menempel saja. Dan Qatadah mengatakan yaitu orang yang rumahnya berjarak satu atau dua rumah, namun ada juga para ulama yang berpendapat bahwa batasannya dikembalikan ke URF, adat setempat, karena mereka memandang bahwa hadits yang menyebutkan batasan 40 rumah semuanya dhaif, lemah. Mereka diantaranya, Ibu Abidin, Al-Mardawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Al-Utsaimin, Al-Albani. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa orang yang rumahnya bersebelahan, menempel, adalah tetangga. Adapun yang lebih dari itu, apabila hadits-hadits yang berkaitan dengan hal itu sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pendapat yang benar adalah pendapat yang sesuai dengan hadits-hadits tersebut. Namun apabila tidak, maka batasannya dalam hal itu dikembalikan ke URF, adat, apa yang dianggap oleh manusia, masyarakat, sebagai tetangga maka itu adalah tetangga. Syarh Riyadhus Shalihin 3176. 2. Macam-macam dan hak mereka. Para ulama, diantaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah menjelaskan bahwa tetangga ada 3 macam, yaitu, pertama, tetangga muslim dan memiliki hubungan kerabat maka ia memiliki 3 hak yaitu hak tetangga, hak Islam dan hak kerabat. Kedua, tetangga muslim tapi bukan kerabat maka ia memiliki hak Islam dan hak tetangga. Ketiga, tetangga non-muslim dan bukan pula kerabat maka ia memiliki hak tetangga. Fatu Al-Qawi Al-Matin 63.